Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Abidah, kelas 6A, program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi PTS mata kuliah studi Quran Hadis yang diampu oleh Dr. Muhammad Fatoni MPDI. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang mana menjadi sumber hukum Islam yang pertama. Nah, Al-Quran ini mempunyai banyak kelebihan. Nah, kelebihan itu biasanya sering disebut dengan istilah mukjizat. Mukjizat yang ada dalam Al-Quran ini pastinya akan sangat menarik untuk kita pahami dan kita bahas bersama-sama. Untuk itu, kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran sebagai mukjizat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan Al-Quran dan apa yang dimaksud dengan mukjizat. Nah, Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang memiliki kemukjizatan dan membacanya ini bernilai ibadah. Dan Al-Quran ini diriwayatkan secara mutawatir yang tertulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan kata istilah mukjizat ini merupakan suatu hal yang menyalahi kebiasaan yang mana ini dinampakkan oleh Allah kepada seseorang nabi untuk menyiratkan kenabiannya, dan manusia biasa ini tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar di antara mukjizat lainnya yang diberikan kepada nabi. Hal ini dikarenakan Al-Quran ini mempunyai sifat yang kekal atau abadi. Nah, sehingga umat Islam sampai detik ini dapat memegang, membaca, memahami, serta mengamalkan Al-Quran untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Yang berbeda dengan mukjizat lainnya yang mana sudah berlalu dan tidak bisa dilihat kembali. Ada beberapa aspek kemukjizatan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu dari segi kebahasaan, yang mana Al-Quran ini menggunakan uslub yang begitu indah dan memiliki keunikan dalam hal irama dan ritmenya. Adapun aspek yang kedua yaitu dari segi hukum ilahi yang sempurna, di mana di Al-Quran ini termuat hukum-hukum yang begitu banyak dan sempurna. Misalnya tentang adanya mulai dari hukum akidah, undang-undang, politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Aspek ketiga yaitu dari berita tentang hal yang gaib. Misalnya tentang kisah Raja Fir'aun, Nabi Yunus, kemudian tentang kejadian yang ada di alam kubur atau hari kiamat. Nah, aspek yang keempat yaitu tentang adanya isyarat ilmiah, bahwa kurangnya oksigen pada ketinggian ini dapat menyebabkan sesak nafas. Hal ini sudah diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-125. Adapun aspek yang kelima yaitu dari segi ketelitian redaksinya, di mana Al-Quran ini terdapat lafaz yang berlawanan yang mana masing-masing ini disebut dalam jumlah yang sama. Misalnya itu kata al-ahya, al-hayah yang berarti ini hidup, ini berantonim dengan kata al-maut yang artinya mati, yang mana masing-masing kata ini disebut sebanyak 145 kali. Al-Quran ini merupakan kitab suci Allah yang terakhir dan kitab Allah yang paling sempurna, di mana pokok-pokok ajaran Islam dari kitab-kitab suci yang terdahulu yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil telah dibawa oleh Al-Quran
bahkan dibawakan dalam bentuk yang lebih sempurna. Adapun fungsi dan kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya ini adalah untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya, serta untuk meluruskan penyimpangan akidah serta ajaran-ajaran yang mana telah diselewengkan oleh pengikut nabi-nabi sebelumnya. Berdasarkan materi yang telah kita bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar di antara mukjizat lainnya, karena Al-Quran ini bersifat kekal dan abadi. Adapun aspek kemukjizatan Al-Quran ini ada aspek kebahasaan, aspek hukum ilahi yang sempurna, berita hal gaib, isyarat ilmiah, dan ketelitian redaksinya. Al-Quran ini berkedudukan untuk menyempurnakan kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi itulah pembahasan singkat mengenai Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan singkat ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.